Sebuah Mazda melaju dengan kecepatan sedang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Terlihat Aji sedang menyetir sambil sesekali melirik Reni yang sedang duduk di sampingnya. Sekilas, Aji tersenyum karena mengetahui sejak tadi gadis itu hanya diam tanpa mengeluarkan kata apapun. Aji berdehem setelah mengingat kejadian beberapa saat yang lalu. Reni menoleh, kok diam? Mendengar pertanyaan yang Aji ucapkan membuat Reni kembali menarik nafasnya dalam-dalam. "Kemana, Ji?" tanya Reni gugup. "Ngantarin kamu pulang," kata Aji sambil menoleh. Emangnya lu tahu gua tinggal di mana?" tanya Reni menatap wajah Aji dari samping. "Enggak, tapi aku udah tahu kalau kamu udah nggak tinggal di rumah kamu," jawab Aji sambil "Makanya alamat kamu di mana?" tanya Aji. Reni menghela nafas lalu kembali menoleh. "Kosan gua di daerah Boulevard." "Dekat mana?" tanya Aji. "Tapi gua lagi malas pulang," jawab Reni sambil menunduk. "Terus? Lu belum jujur sama gua, Ji. Sebenarnya lu itu udah nikah apa belum sih?" tanya Reni. "Kalau aku bilang aku belum pernah menikah, apa kamu percaya?" Aji bertanya balik sambil menoleh. "Tapi ini gue dengar sendiri dari adik lu, Ji," kata Reni membuat Aji mengernyit. "Siapa?" "Dia sendiri yang bilang kalau lu udah nikah," ujar Reni membuat Aji menarik nafas. "Yakin Amel ngomong aku udah nikah?" Pertanyaan Aji langsung dijawab dengan anggukan kepala gadis itu. "Yakin?" Aji bertanya lagi. "Iya, yakin lah." "Apa yang Amel katakan ke kamu? Katanya kamu udah punya anak dan udah nikah," jawab Reni lalu menoleh dan menatap Aji dari samping. "Apakah sekarang saatnya ia berterus terang?" Saat Aji kembali menoleh, "Ren?" Belum sempat Aji melanjutkan ucapannya, Reni menyela. "Bener kan, lu udah nikah?" Aji menjawab dengan gelengan kepala. "Bohong banget sih lu, jujur aja ngapain juga lu tutup-tutupin dari gua?" "Oke, aku jujur," ujar Aji menggantung ucapannya. "Jadi bener kan lu udah nikah?" tanya Reni yang tiba-tiba merasa kesal dengan Aji. "Jujur, aku belum nikah," Aji menjawab sambil menahan sesak di dadanya yang tiba-tiba muncul. Reni mengernyit karena menurutnya Aji masih saja berbohong tentang statusnya yang sudah mempunyai istri. "Gue turun di sini aja," kata Reni saat baru saja melewati kantornya, dan juga karena merasa saat ini ia masih saja dibohongi oleh pria itu. "Katanya tadi belum mau pulang," kata Aji. "Gue pengen pulang. Jujur, gue nggak mau merusak hubungan rumah tangga lu," jawab Reni membuat Aji kembali menarik nafas panjang. Tanpa menjawab, Aji menghentikan mobilnya di pinggir jalan, lalu membuka otomatis lock mobilnya. "Maaf kalau aku udah nyakitin kamu." Reni menoleh dan mereka saling menatap. "It's okay, Ji." Lama mereka saling menatap dan terlihat Reni sedang menunggu sesuatu yang mungkin bisa merubah keinginannya untuk turun dari mobil. "Itulah," kata Aji. Reni menghela nafas saat mendengar gumamam Aji dengan satu kata. "Ya sudah, gua turun dulu," ujar Reni lalu membuka pintu mobil. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Aji saat Reni menutup pintu mobil. Lama Aji menatap Reni yang sedang berdiri di pinggir jalan, lebih tepatnya berdiri tepat di depan kantor miliknya. Kenapa ia begitu tidak mengatakan sejujurnya? Kenapa ia masih menyimpan rahasia itu? Rahasia tentang Dea, rahasia tentang Mita. Apa yang ia takutkan? Berulang kali Aji berpikir keras antara mengikuti kata hatinya dengan perasaan takutnya yang selama ini menghantuinya.
Rasa takut jika kehilangan Reni. Rasa takut jika Dea akan kecewa dan juga membencinya seumur hidup jika ia tidak mengikuti keinginan Dea agar Aji tidak nikah lagi atau mencarikan mama baru buat Dea. Tak lama sebuah mobil Avanza berhenti tepat di hadapan Reni bersamaan dengan seorang pria yang baru saja keluar dari gerbang kantor. Pak Aji, terdengar dari luar suara pria yang baru saja keluar dari gerbang, lalu melangkah menghampiri mobil Aji yang bersamaan dengan Reni yang baru saja naik ke dalam mobil Avanza. Saat baru saja masuk ke dalam mobil, terlihat Reni menoleh ke belakang. Kok? Gumamnya, dan merasa sedikit heran dengan apa yang ia lihat di belakang, di mana seorang pria menggunakan seragam security yang beberapa hari yang lalu sering ia temui tiba-tiba menghampiri mobil Aji. Dan tak lama terlihat ia malah memberikan hormat sesaat sebelum akhirnya Aji menjalankan mobilnya dan mengikutinya dari belakang. Kok si bapaknya ngasih hormat ke Aji ya? Kembali Reni bergumam pelan, namun rasa penasarannya hilang seketika tergantikan oleh perasaan kesal terhadap Aji. Kesal karena ia belum mendengar jawaban Aji atas pertanyaannya, apakah Aji sudah menikah atau belum. Dan tidak mungkin ia salah dengar apa yang Amel katakan saat mereka bertemu di mall. Yah, ia yakin tidak salah dengar. Dan jelas sekali Amel ngomong bahwa Aji sudah mempunyai anak satu. Masa iya Aji tidak menikahi perempuan itu, entah siapa namanya setelah... Berarti Aji sangat ini dong kalau memang kejadian seperti itu. Berulang kali pikirannya bertanya-tanya dan terlihat sesekali Reni menoleh. Ngapain dia ngikutin gua? Gumamnya saat mendapati mobil Aji mengikutinya dari belakang. Tak lama, Pak di sini aja, kata Reni saat tiba di depan gang. Mobil yang mengantar Reni akhirnya berhenti, lalu terlihat Reni memberikan selembar uang 20.000 ke supir. Terima kasih ya mas, ini kembaliannya mbak. Gak usah, ambil aja mas, jawab Reni lalu turun dari mobil. Reni berdiri dan menatap mobil Aji yang berhenti tak jauh darinya. Lalu pria itu turun dari mobil dan menghampirinya. Kenapa lu ngikutin gua? Aji tak menjawab, malah menatapnya dengan penuh perasaan. Ngapain lu di sini? Kosan kamu di mana? Tanya Aji tanpa menjawab pertanyaan gadis itu. Di dalam, jawab Reni sambil menunjuk ke arah gang. Gak bisa masuk mobil. Oh, kata Aji sambil ngangguk-ngangguk. Lu belum jawab pertanyaan gua, ngapain lu ngikutin gua? Aji mengernyit sambil menahan senyum saat mendengar pertanyaan Reni selanjutnya. Ih, kenapa sih lu masang tampang so imut gitu? Lanjut Reni agak kesal. Siapa yang masang tampang imut? Tanya Aji, membuat Reni mendengus kesal. Udah, gua mau masuk dulu, kata Reni. Oke, jawab Aji, singkat sambil menggigitkan bahu. Udah gitu aja? Tanya Reni mengernyit, padahal dalam hatinya masih ingin berduaan dengan Aji. Hati mengalahkan logika. Mungkin kalimat itulah yang pantas menggambarkan suasana Reni saat ini. Emangnya kamu mau nyuruh aku masuk ke dalam kosan kamu? Reni membelalakkan matanya saat mendengar pertanyaan Aji yang dianggapnya sangat-sangatlah.
Tidak boleh. Bukan muhrim, kata Reni sambil menatap Aji dengan penuh tanya. Lu kok makin hari makin kayak gini sih, Ji? Hahaha, udah ah, aku pulang dulu, kata Aji tanpa menghiraukan Reni yang masih memandangnya kesal. Dan thanks atas yang tadi. Batin Reni dan terlihat jemarinya bergerak naik dan menyentuh sendiri. Ia mengingat Aji telah mengambilnya untuk pertamanya yang selama ini ingin dilepasnya dan diberikan ke Aji dalam keadaan atau suasana yang sangat romantis. Akan tetapi kenyataan tidak seindah yang ia inginkan. Justru itu dia dapatkan dari sebuah faktor ketidaksengajaan, batin Reni kembali. Perlahan-lahan Reni menatap Aji dengan sendu dan tanpa ia sadari sejak tadi Aji menatapnya sambil tersenyum tipis. Reni mengernyit saat tersadar. Lalu dengan cepat tangannya ia turunkan kembali yang sejak tadi. Kamu menyukainya? Kembali Aji menatapnya dengan tatapan jahil. Aji, pergi nggak? Kalau nggak gue bakalan teriak maling nih, kata Reni sambil mendorong pelan tubuh Aji dan terlihat ia tidak mampu lagi bertatapan dengan Aji karena tiba-tiba merasa malu. Badannya terasa panas dan jantungnya berdebar-debar saat ini. Ya udah, aku pulang ya, kata Aji sambil melangkah maju. Iya, jawab Reni gugup saat Aji makin mendekat. Lu mau ngapain? Kata Aji sambil menyondongkan badannya ke depan. Enggak, hardik Reni sambil melototkan matanya di hadapan Aji, lalu menutup mulut dengan telapak tangannya. Haha, galak bener. Ya udah, aku pamit ya. Jawab Reni tanpa melepaskan tangannya. Aji baru saja membalikan badan dan seakan ingin melangkah, Reni melepas tangannya. Ji. Aji menghentikan langkahnya. Assalamualaikum, kata Reni masih menatap Aji dari belakang. Aji menoleh lalu tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, masih ngingetin kayak dulu. Dan Reni hanya mengangguk pelan sambil membalas senyuman Aji dengan jantung yang masih berdebar-debar. Hati-hati, salam ama bini dan anak lu. Aji mengernyit dan tetap tersenyum lalu menggeleng kepala. Sesaat Aji kembali menoleh lalu menarik nafas dalam-dalam. Aku belum punya istri, gumam Aji, membuat Reni terdiam. Dan untuk anak, silakan ngomong sendiri karena kamu tahu siapa dia, lanjutnya sambil melanjutkan langkahnya meninggalkan Reni yang masih bingung dengan apa yang ia dengar barusan. Anak, gua tahu, batin Reni sesaat dan setelah sadar Aji telah naik ke dalam mobil.